Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah bangun tidur, sudah mendengar azan, sudah mendatangi rumah Allah. Oke? Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Sahabat Nabi tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Kalau ada yang tak datang, itu dicari. Diusut, disiasat, dilacak. Dilacak, tahu dilacak? Ya dicari. Karena itu insan yang bermasalah. Insan yang tidak datang sholat berjamaah bermasalah. Terkasus. Terkasus dengan siapa? Dengan Allah. Terkasus dengan siapa? Dengan Rasulullah. Kalau di Darul Ikhlas, terkasus dengan pondok. Karena pondok menganjurkan anak ini datang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu salah satu pendidikan. Sholat berjamaah itu pendidikan. Sholat sunat pendidikan. Baca Quran pendidikan. Kamu dididik di sini. Datang ke sini untuk apa? Untuk dididik. Kalau kamu malas-malas sholat berjamaah, mudah-mudahan tidak lah ya. Berarti kamu malas dididik. Pendidikan nomor 1, as-salah. Apa? As-salah. Kalau kamu baca dalam Quran, coba kita baca sama-sama Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Shadaqallahul azim. Ayat 1, 2, dan 3 suratul Baqarah. Apa maksud ayat itu? Al-Quran ini pedoman hidup untuk orang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Apa itu hudan? Pedoman hidup. Kitab hidayah. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk ahlut taqwa. Allah maja'alna minal muttaqin. Allah maja'alna minal muttaqin. Allah maja'alna minal muttaqin. Allah maja'alna min ahlit taqwa. Ahlut taqwa siapa? Apa sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib 1 wa yuqimuna shalah 2. Apa sifat ahlut taqwa? Pertama, mengimani yang gaib. Mesti nampak Allah selalu di hatimu. Nampak malaikat di hatimu. Nampak dari kiamat di hatimu. Nampak iblis. Nampak iblis itu apa kerjanya di malam hari? Mengikat orang tuh. Apa yang diikatnya? Lehernya. Supaya tidak berkutik, supaya tidak bergerak. La haula. Yang jelas sifat ahlu taqwa nomor 1, takut kepada yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan salat. Oke, kita nak baca satu hadis tentang salat nih ya. Dah lama nih. Karena kamu uji. Nah, ikutkan saja ya. An Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah ibn Mas'ud. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal. Nah, yang bercerita ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat besar, 10 besar sahabat Nabi. 10 besar, top 10. Nah, kalau bahasa Inggrisnya top 10, 10 besar. Abdullah bin Mas'ud juga penulis wahyu. Jadi dia bercerita lah ya. Dia bercerita apa katanya? Man sarrahu, siapa yang ingin happy? Semuanya ingin happy. Hah? Ada yang tak ingin happy di sini?
Atau ada yang tak suka happy ke? Kau tak suka ke? Siapa yang ingin happy? Happy itu apa? Bahagia gembira. Man sarrahu an yalqal Allah ghadan musliman. Siapa yang ingin happy nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, kita semua akan menghadap Allah. Anggona modom do subuh sampai ya me asmodom kuliah ni. Jawabannya. Tidak ada alasan tuh. Karena sebelum azan sudah mengaji di sana sini. Kemudian tadi ayah kepala Alia pun mengaji di sini. Di mana-mana masjid mengaji sebelum azan. Kemudian azan lagi. La haula quwwata billah. Dengar sini ya. Siapa yang ingin gembira nanti di hari kiamat ketemu dengan Allah, fal yuhafiz ala haula salawat. Jagalah sembahyang 5 waktu itu. Sembahyang 5 waktu. Haitsu yunada bihinna. Sebaik azan berkumandang, kau sepatutnya sudah ada di masjid. Atau dalam perjalanan ke masjid. Sekarang masih ada anak-anak yang tidur. La haula wala quwwata illa billah. Nanti sampaikan sama dia di sini. Kalau dia mau hadis nanti dikasih sama dia ya. Siapa yang ingin bergembira nanti menghadap Allah dari kiamat, jagalah selama sholat 5 waktu. Haitsu yunada bihin, sebaik saja azan berkumandang. Kalau azan berkumandang, oh Allah memanggilku. Apa? Allah memanggilku. Azan itu panggilan Allah. Kata Nabi, siapa yang ingin bergembira menghadap Allah nanti, sahutlah azan. Oke? Kemudian, fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Allah mensyariatkan jalan-jalan hidayah. Ini jalan hidayah yang kamu minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang lurus, yang betul. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang sudah mendapat nikmat Allah. Itu yang diminta adalah membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Kata Nabi dalam hadisnya, kata Abdul bin Mas'ud dalam komentarnya, inilah jalan-jalan hidayah itu. Yaitu salat berjamaah. Tengok di sini. Wa innahunna min sunanil huda. Salat 5 waktu itu jalan-jalan hidayah. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kamu tidak datang ke masjid, macam orang-orang kampung, tidak ke masjid. La haula quwwata illa billah. Sembahyang di rumah. Ada yang tak sembahyang? Adakah? Ada. Siapa? Follower iblis. Yang tak sembahyang tuh follower iblis. Nauzubillah. Kalau kamu sembahyang di rumah katanya. La taraktum sunnatan nabiyyukum. Kamu meninggalkan sunnah Nabi. Kalau kamu salat di rumah, tidak di masjid, kamu meninggalkan sunnah. Apa maksud sunnah? Ajaran. Cara hidup. Tidak boleh sembahyang di rumah. Menurut hadis ini. Oke? Siapa yang salat di rumah, berarti dia mengabaikan sunnah. Nah, apa itu sunnah? Cara hidup. Ajaran. Amalan. Seterusnya dibilang, walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Kalau kamu meninggalkan sunnah Nabi, sesat kamu. Error. La haula. Kalau kamu meninggalkan sunnah Nabi, tidak sholat di masjid. Error. Error itu apa dalam bahasa Al-Qur'annya? Al-ghurur. Apa? Al-ghurur. Banyak dalam Quran ayat tentang error. Tapi kamu tak belajar lagi. Allahumma inna na'udzubika minal ghurur. Ya Allah, lindungi kami agar tidak error. Nanti kalau kamu pulang ke rumah, ajak ayah ke masjid. Kalau ayah tidak mau ke masjid, ya jangan error dong ya.
isi mendokong dia. Tidak boleh tuh ya. Ayo kita ke pondok sana jumpa sama ustaznya. Hadisnya orang yang tidak sholat di masjid kata Abdullah bin Mas'ud, error. La haula wa quwwata illa billah. Mau error. Allahumma inna na'udzubika minal ghurur. Baik. Wa ma min rajulin. Coba. Setiap orang yatatahhar, berwudu, fayuhsin at-tahur, berwudu dengan baik, sumaya aminu ila masjid, kemudian diberangkat ke masjid, min hazil masajid, dari masjid-masjid yang banyak ini, illa kataballahu lahu, Allah menuliskan untuknya, bikulli khutwatin, setiap langkah. Kan ke sini melangkah, semuanya kan berjalan. Apa yang dapat? Nah, tengok di sini. Hasanah, dapat satu pahala. Wa yarfa'ullahu biha darajah, dapat pahala, dapat kenaikan derajat, dapat naik status di sisi Allah. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dihapuskan satu dosa. 3 pahala, 3 poin dapat waktu berjalan ke masjid, pulang juga. Apa yang 3 itu? Pertama, pahala. Yang kedua, naikkan derajat. Yang ketiga, dihapuskan dosa. 3 in 1. 3 dalam langkah DP. Itu baru langkah. Melangkah saja sudah dapat pahala. Tidurnya juga. Tapi tidurnya dalam hadis lain. Siapa yang tidur di malam hari dengan niat besok akan pergi ke masjid, tidurnya ibadat. Dan kalau dia datang sholat, seakan-akan dia tak tidur satu malam beribadat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang datang sholat berjamaah, berniat sebelum tidur, tidurnya ibadat, dan kalau dia datang, dapat nilai seperti tidak tidur, mengaji saja sucoki. Mengaji saja. Mengaji satu malam. Mampu mengaji semalam tak tidur. Tapi dapat pahala mengaji semalam tak tidur kalau datang sholat subuh. Dalam hadis lain dia bilang kalau datang sembahyang isya setengah malam pahalanya. Berarti kalau datang subuh dengan isya dapat nilai beribadat 1,5 malam. Berapa? 1 malam setengah kah? Bahasa Indonesia. 1,5 malam, 1 malam setengah. Hah? Sada 1 borngin. Hah? Enggak, seborngin 1 ngai. Sada 1,5, 1,5 malam. Kalau siang 12 jam, malam 12 jam. Siang dan malam itu 24 jam. Jadi berarti datang sembahyang subuh dapat nilai seperti 12 jam. Sembahyang isya berapa jam? 6. Masya Allah. Half, separuh. Jadi kalau datang subuh dan isya dapat jumlahnya berapa? Berapa jam? Ini ada matematikmu. Subuh tadi 12 jam, isya 6 jam. 18. Subha, kalau datang sholat isya dan subuh baik. Walaqad ra'aituna, dokon jolo. Saya nampak. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Saya lihat katanya. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Di zaman Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, yang tak datang sholat itu munafik. Nasrul sholat berjamaah itu munafik. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud, bukan? Kata yang bilang siapa? Abdullah bin Mas'ud dalam hadis sahih rawahu Muslim. Mau jadi munafik? Ada munafik. Insan yang error, seerror-errornya. Oke? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat nifaq, dari sifat munafik. Allahumma tahhir
qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat nifaq, dari sifat munafik. Oke? Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fi shaf. Kata Abdul Mas'ud, di zaman Nabi ada orang yang sakit, tidak bisa berjalan. Ditiup bahasa Melayunya dipapah. Ditiup tadangon kanan sangon kiri dalam semua sujud. Tiup semua. Dipegang satu dari kanan, satu dari kiri. Bila ada sampai di masjid nanti tidak bisa berdiri bersandar sama kawannya di sebelah kanan atau sebelah kiri supaya tidak rebah. Yang tidak sehat secara fisik tapi mentalnya sehat datang ke masjid. Kalau fisiknya, badannya sehat, mentalnya sakit, tidak bisa berjalan ke masjid. Kenapa? Mental sakit, badan sehat, bisa naik sepeda, naik bisikal kata orang Malaysia. Bisa jogging, bisa berlari, bisa main bola, olahraga, tapi ke masjid tidak bisa. Kenapa? Sakit apa tadi? Nifak. Nifak namanya. Sakit mentalnya nifak. Na'udzubillah. Munafik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik. Dalam hadis lain juga ada Nabi mengatakan yang tak datang salat berjamaah itu munafik. Ada munafik, orang yang Islamnya bermasalah. Islam tapi bermasalah. Ada errornya. Kalau dia tidak datang ke masjid, dia akan error. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu saja dulu ya. Itu saja dulu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami cinta kepada iman. Hiasilah dalam hati kami manisnya iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat nifaq. Allahumma ighfir lana dzambana kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.